Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Inspirasi Milenial. Baik kawan-kawan semua, hari ini kita akan kembali mempelajari terkait Excel, yakni fungsi logika. Jadi ada beberapa logika di Excel yang baik untuk kita ketahui, yakni true and false, if, or, and not. Nah, fungsi logika tersebut adalah untuk mencari tahu apakah sebuah data memenuhi kriteria tertentu, apakah dia true atau if. If ini bisa kita gunakan untuk menentukan akibat yang diinginkan, sedangkan or and not dia menentukan suatu hasil berdasarkan data apakah sesuai apa tidak. Baik, langsung saja. Untuk contohnya sudah ada di bagian sini. Kemudian untuk file latihannya sudah saya lampirkan juga. Jadi teman-teman jika ingin langsung praktek sambil nonton videonya, bisa langsung di-download di link di bagian deskripsi dan latihannya juga. Baik, langsung saja. Di sini saya memiliki data, yakni nilai ujian semester genap dan ganjil untuk kelas 12 SMK Harapan Bangsa. Ini hanya contoh nilai di semester ganjil dan semester genap. Maaf ya, di sini saya ubah ya. Ini semester genap. Baik, kita ke set latihan. Di sini pertama-tama kita harus tentukan dulu untuk nilai kelulusannya berapa. Di sini saya target nilai 70 sampai dengan 100 adalah lulus. Sedangkan untuk tidak lulusnya adalah nilai 0 sampai 69, berarti di bawah 70. Nah, untuk true dan false, dia menentukan apakah nilai tersebut benar atau tidak, atau true dan false. Contohnya adalah ketika kita menentukan rata-rata di semester genap harus lebih besar daripada rata-rata di semester ganjil, maka jawabannya adalah true. Kita langsung menggunakan rumusnya, ini sama dengan kita tentukan rata-rata semester genap apakah lebih besar daripada rata-rata di semester ganjil. Antar true, berarti jawabannya benar. Nah, untuk yang data bagian bawah, kita tinggal tarik aja di garis pojok kanan bawah ini. Nah, jawabannya adalah true. Berarti nilai semester genap semuanya rata-rata adalah nilai besar daripada nilai rata-rata di semester ganjil. Sedangkan if adalah menentukan sebuah data berdasarkan kondisi yang kita inginkan. Rumusnya adalah sama dengan if buka kurung, kita tentukan nilai total rata-rata harus lebih besar sama dengan nilai yang kita tentukan di standar kelulusan, ini 70. Titik koma, maka tanda petik lulus. Tanda petik, titik koma. Sedangkan jika ada kondisi lain selain daripada kondisi ini, maka jawabannya adalah tidak lulus. Balas kurung. Rumusnya seperti ini. Kita enter. Berarti nilai total rata-rata untuk siswa Adi Darmawan sudah memenuhi standar nilai di atas 70. Berarti dia lulus. Kita coba tarik untuk data yang lain. Sedangkan untuk data di Afghani Maulana ini tidak lulus karena nilai rata-ratanya tidak memenuhi standar 70 ke atas. Baik, sedangkan untuk fungsi OR ini mengondisikan kedua data harus di atas nilai 70. Jika ada salah satu data rata-rata yang tidak memenuhi standar kelulusan, maka dia akan dinyatakan tidak lulus.
sama dengan if buka kurung or buka kurung, kita pilih nilai di rata-rata ganjil harus lebih besar sama dengan 70. 70 ini adalah nilai standar kelulusan. Titik koma, lalu kita pilih rata-rata di semester genap. Harus lebih besar pula sama dengan 70. Tutup kurung. Maka titik koma, tanda petik, lulus. Balas lagi, tanda petik, titik koma, tanda petik, tidak lulus. Tanda petik, balas kurung. Jadi kondisi ini adalah K8 atau nilai rata-rata di semester ganjil harus lebih besar dengan nilai standar 70. Begitupun dengan nilai di rata-rata semester genap. Jika salah satu kondisi ini tidak terpenuhi, maka dia tidak akan lulus. Kita enter. Ini sudah terpenuhi. 72 dan 81. Kita tarik untuk melihat data yang lain. Nah, sedangkan di siswa Afghani, di semua nilai rata-ratanya tidak memenuhi standar, maka dia tidak lulus. Saya rasa cukup mudah ya. Baik, kita lanjut di fungsi N. Jadi fungsi N ini kebalikan dari fungsi OR. Jadi fungsi N itu harus menentukan nilai rata-rata di semester ganjil dan di semester genap harus di atas 70. Jadi keduanya harus di atas 70. Sama dengan if buka kurung N kurung, kita klik data awal lebih besar sama dengan 70. Kemudian data kedua lebih besar sama dengan 70. Tutup kurung, titik koma, tanda petik, lulus, tanda petik, titik koma, tanda petik, tidak lulus. Tutup kurung. Bentar. Nah, ada dua siswa yang tidak memenuhi standar, yakni Afghani dan Ana. Ana ini di semester genap, dia nilainya di atas 70. Namun di semester ganjil, nilainya di bawah 70, maka dia tetap dinyatakan tidak lulus. Karena kedua kondisi harus terpenuhi. Baik, selanjutnya untuk di note ini adalah kondisi kebalikan dari true and false. Artinya, jika kita menentukan nilai rata-rata di semester ganjil lebih besar daripada semester genap, tentukan secara logika maka jawabannya adalah salah. Tapi di fungsi not, maka jawabannya akan kebalik daripada hasil kondisi yang sebenarnya, yakni benar. Kita langsung aja sama dengan if not buka kurung, pilih nilai 1 yakni rata-rata di semester ganjil. Ke-8 lebih besar dari rata-rata semester genap. Tutup kurung, titik koma, tanda petik, benar, tanda petik, titik koma, tanda petik, salah, tanda petik, dan tutup kurung. Jadi K8 72 dinyatakan bahwa lebih besar daripada 81. Tentu kondisinya adalah salah. Baik, kita enter.
Namun karena kita memiliki fungsi not, maka kondisi salah tadi akan dibalik menjadi benar. Seperti itu. Kita tarik. Nah, jadi saya rasa untuk fungsi logika di Excel ini cukup mudah. Jadi bagi teman-teman yang ingin bertanya atau masih samar-samar terkait fungsi logika ini, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Insya Allah akan kami jawab secepat mungkin. Sekian untuk tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.